alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Yang sama-sama kita hormati segenap para sepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, khusus Bapak Solihin yang alhamdulillah hadir pada kesempatan malam hari ini. Juga yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kaum muslimin wal muslimat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat yang mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat maghfirah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama tentunya kita ucap panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam karunia nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung banyaknya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus ta'limul muta'alim, yang mudah-mudahan wasilah ini semua Allah nanti jadikan saksi sebagai amal soleh di yaumil kiamat nanti. Salawat serta salam juga semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga salawat salam ini sampai kepada keluarga sahabatnya sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat untuk nabi yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di mana kita sudah berada di penghujung bulan Safar. Penghujung bulan Safar ini diceritakan, disebutkan sebagian ahli ma'rifat min ahlil kasfi, daripada orang yang bisa terbuka hijab, mata batinnya terbuka, mereka melihat annau yang zilu fi kulli sanatin salasu mi'ati alfi baliyatin wa isruna alfan minal baliyati. Sesungguhnya turun di setiap tahun itu 320.000 bala. Banyak, agak sedikit. Wa kullu dzalika fi yaumil arba'i al-akhir, yaitu semua ini turun di hari Rabu terakhir min Safarin, daripada bulan Safar. Maka Allah turunkan bala di hari Rabu bulan Safar. Berarti besok nih, Rabu besok ini. Gitu. Maka apa solusinya? Ya, buat yang percaya bahwa Allah turunkan bala supaya kita terjaga dari bala selama 1 tahun dari bulan Safar ini, ada amaliyah-amaliyah yang dianjurkan oleh para ulama, yang mana yang sebagian kemarin suka kita baca doanya udah. Sekarang fayustahabu, maka disunatkan ayat ro'afihi surat Yasin, dianjurkan untuk baca surat Yasin di hari Rabu terakhir bulan Safar. Itu merupakan hari naas yang berkelanjutan, maka dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Fa idza wasala ila qouli ta'ala salamun qaulan min rabbir rahim, kalau sudah sampai bacaan salamun qaulan min rabbir rahim,
bolak-balik yukarriruha salasumi'ati wa salasa asyara marratan, dibulak-balik 313 balik. Pas baca bismillahirrahmanirrahim Yasin Wassalamun qaulan min rabbir rahim, baca 313 balik, diulang-ulang. Ya, jangan lupa sampai karatu itunya di HB kayak berwirid. Ya, pada maghrib, malam, Rabu, ya silakan dibaca. Apalagi anjurannya? Nah, anjurannya selain daripada itu, boleh dengan memperbanyak sedekah di hari Rabu, sedekah pagi-pagi bisa masuk. Kalau zaman dulu di sebagian wilayah itu bikin ketupat, masak sayur lontong. Nah, sayur itu dibagikan biasanya pagi-pagi tahlil. Kita boleh ngikutin, boleh sampai yang kira-kira kejangkau sama kantong kita masing-masing sedekahnya. Kita mau kagak pakai tahlil, bagian mau ngasih anbir dulu ya. Yang penting bisa berbagi. Sebab ketika mau berbagi, mau bersedekah, disitulah bala yang harus turun, jadi kagak jadi tertolak ya. Jadi ada lewat baca Yasin ongkoh, lewat kita sodako ongkoh. Nah, itu macam-macam daripada amalia-amalia yang perlu kita amalkan barangkali untuk supaya selamat dari berbagai macam bala, baik untuk diri kita maupun keluarga kita maupun harta kita. Ya. Kemana atau bisa baik sakit, bisa baik kehilangan, bisa baik haturan dapat keuntungan jadi kagak jadi, itu teh bala macam-macam. Ya, sesuatu yang merugikan itu teh bala. Jadi bala nggak harus punya penyakit dan lain sebagainya. Setiap sesuatu yang tidak diharapkan itu adalah bala. Dan mudah-mudahan ya kalau memang kita mau mengamalkan, ya saya enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau mengamalkan lebih baik. Toh enggak dilarang, bersedekah enggak dilarang, baca Yasin enggak dilarang. Itu barangkali sekelumit tentang masalah rebo kasan. Baik, kita mulai kajian. Kita harusnya baca ratib dulu. Kan dikarenakan sekalian selamatan apa Pak? Ilmu pas 4 tahun. 4 tahun. Iya, jadi pembentukan apa ilmu pas itu? Oh iya, ikatan remaja. Ya, jadi selamatan yang ke-4 tahun kita supaya mudah-mudahan ilmu pas ada generasinya, berlanjut dia. Jadi memang perlu ada generasi-generasi yang menumbuhkan, mensiarkan musola atau masjid atau lembaga-lembaga agama. Jangan dibiarkan. Ya, jangan sampai musola nongkrong, jangan sampai majelis nongkrong. Gitu, enggak ada yang ngisi. Ya, maka perlu ada orang-orang yang peduli, ada orang-orang yang memang mengisi di setiap wilayah masing-masing gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa diistiqomahkan. Nanti kita baca doa, tahlil, tahmid, juga kita khususkan untuk sahibul wilayah, yaitu almarhum Bapak Ahmad Sujai. Mudah-mudahan wasilah beliau semuanya terjadi, wasilah beliau lagi jadi bagus, wasilah beliau barangkali terbentuknya ilmu pas, ya ilmu pas itu mudah-mudahan jadi amal jariah buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Taqarrub sayyidina wa maulana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu taala, azani utawi kang kapindho iku takmim badanihi, nyurambahi badana wong bil ma'i kalawan banyu, al basyarata ing kulit wasya, lan rambut. Wajibu maka wajib apa ghusl batinil kasbi, apa ghusl batinil kasbi sya'ri, ngebasuh batin kang kandel bulune. Wajib lan wajib iya ghuslu ma ing barang yaro kang ningali hu ing iya ma sapa an-nazir wong kang ningali minal uluni saking cepil, wa ma lan barang yadharu kang dohir iya ma halan taguti ing dalam tingkah micen minat dubur saking dubur wa tabiqatihi lan tepat nepitna wong, wa malan barang ya daru kang doir iya ma minal farjil mar'ati saking farjine wong wedon. Idza jalasa tatkala lungguh iya mar'ah ala qadamaiha ing atase dalam kana iya mar'ah, wa batinikul batiman lan batine kokocok na wong lam yuhtan kang ora den hitat iman, wa malan barang tahta kang luwe esok-esok kulpa. Fayajibu maka wajib opo ayajriya berjalankan ieu si wong alma ing banyu bitabihi kalawat terkena banyu ala dalika ing atase mengkono-kono madhur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, kewajiban seseorang yang punya hadas besar adalah mandi, di mana di dalam mandi ada dua kewajiban. Yang pertama, beda dia seperti mandi biasa, ada kewajiban yang pertama adalah niat. Jadi harus dicantumkan niat, itu teramatlah penting, sebab menentukan suatunya keberhasilan, menentukan sesuatu itu menjadi nilai adalah niat. Maka Imam Syafi'i luar biasa, satu hadis bisa buat berbagai macam amal ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pastinya sahih hanya amal itu dengan niat, ditentukan niatnya. Salatnya rapi, tapi kalau kagak niat tetap kagak sah. Puasanya rapi, nahan makan dari subuh sampai maghrib, tapi kalau kagak niat enggak sah. Maka niat sangat penting. Maka banyak satu amalia yang disebut amalia dunia tapi bisa menjadi amal akhirat. Sebab apa? Niatnya bagus. Dia mencari uang buat siar agama, dia mencari uang supaya kagak ngemis ke orang-orang. Bagus. Maka niatkan ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, bukan cuma untuk menafkahkan anak bini keluarga kita, tapi juga kita bertujuan saya pengen nyari duit supaya saya kagak minta-minta ke orang, nggak toma sama orang, gitu. Yang kedua, tujuan kita, andai kata kita punya uang mau dipakai buat beramal di jalan Allah. Apa baik terserah, jalan Allah itu baik banyak. Enggak cuma musola ada lewat orang-orang sekitar kita, fakir miskin itu kudu harus dipeduliin. Jangan sampai musolanya bagus, fakir miskin di sekitar dibiarkan. Ini bahaya, celaka ya. Jadi kita memperdulikan kita yang udah nyaman, sedangkan orang-orang yang kelaparan kita diabdul. Nah ini jadi buat kita barangkali yang punya berlebih ya, musola cuman juga jangan nyampe kelupaan orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Ya, kalau ada anak yatim yang kurang pendidikan tinggi, kalau kita kasih
Itu niat kalau kita usaha untuk mensiarkan agama Allah. Jadi yang punya ilmu pakai ilmu, yang punya harta pakai harta, yang punya tenaga pakai tenaga. Nah, ini ya. Kemudian niat penting. Apalagi banyak amal-amal akhirat ternyata jadi amal dunia sebab niatnya salah. Niatnya dia sholat duha, iya, tapi karena sesuatu bukan karena Allah. Ya. Ayo pikiran supaya dikasih sama orang, salah itu teh. Kita pikiran supaya orang kasihan begitu pikiran baik. Itu teh mau dapat pahala nol di sisi Allah. Ya. Jadi niat teramat penting. Yang penting meluruskan niat dalam setiap hal. Ngaji, luruskan dulu niatnya. Salat, luruskan dulu niat. Ya, itu niat. Begitu juga mandi, niatnya penting. Ya, maka penting kita niat mandi supaya menghilangkan hadas besar. Kalau memang punya junub. Yang kedua, asani ta'mimu badani bil ma'i. Hendaklah dia meratakan, kalau bahasa Indonesianya zohirnya badan dengan air, zohirnya badan dengan air gitu. Al-basyarata kepada kulit. Jadi kulit badan itu harus rata dengan air, nggak boleh ada perkara yang menghalangi air masuk ke dalam kulit. Kukunya diperiksa. Kadang-kadang kita perhatikan urusan badan rapi, kuku kagak rapi kadang-kadang. Ya, kukunya diperiksa, jangan sampai ada kotor ketika kita sudah mandi masih ada kotoran-kotoran nempel di dalam kuku. Nah ini ya, bersihkan caranya, bersihkan dulu kukunya, baru mandi besar. Ya, gitu. Kuku. Kemudian wama tahta dan di bawah kuku. Ya, perempuan yang pakai pacarnya bukan pacar henna, ya, itu juga harus dibersihkan ya. Make upnya juga harus dibersihkan sebelum mandi. Wasya'ru juga, wasya'ru dan rambut atau bulu zohir wa batina, zohir batin. Fayajibu, maka wajib apa ghusl batil kasyifi, membasuh dalaman bulu yang tebal. Kalau kita punya bulu jenggot atau cabang tebal atau rambut tebal, ini harus sampai rambut ini harus basah. Gitu, harus basah semuanya, terkena air. Walau liyati kasyifati, walaupun punya badannya tebal harus tutup di sela-sela dia. Beda wudu. Kalau wudu jenggotnya tebal atau cabangnya tebal, nggak wajib dia harus ke dalam airnya, masuk ke dalam kulit. Tapi kalau mandi airnya wajib masuk ke dalam kulit. Nah, untuk di kita mau orang ada yang punya bodek panjang, orang ada yang punya jenggot tebal ya, jenggotnya habis gitu ya. Jadi ya bulu apa aja, bulu rambut termasuk, harus dibersihkan dia, harus terkena dengan air sampai masuk ke dalam kulit. Walau baqiyat sa'ratan wahidatan la yusibha alma lam yasih ghusluhu. Andai kata satu lembar saja tidak terbasuh, itu satu titik saja airnya tidak terkena kulitnya ada yang menghalangi, satu titik saja, sedikit saja, maka lam yasih, tidak sah mandinya gitu. Ya, wastasna, dan dikecualikan mana batat mina sya'ri fil ainil wal anfi, andai kata tumbuh bulunya di hidung, di dalam hidung, atau di mata, di dalam mata, enggak kebasuh, itu mah dikecualikan. Kecuali bulu yang ada tumbuh di mata, bulu yang tumbuh di hidung, semua bulu wajib basuh. Bulu mana baik, bawah, atas, ketek, semua. Jadi jangan sampai kalau yang pakai Rexona itu kan lengket dia, maka sabunin dulu sebelum mandi besar. Jadi dia kalau yang suka pakai Rexona berarti sabunin, habis sabunin lanjut baru mandi, niat mandi besar. Itu. Ya, sebab lengket dia itu. Ya, Rexona. Yang pakai Rexona ya wajib bulu ketiak dan lain sebagainya, semua macam-macam bulu.
Kemudian wajib, apalagi yang wajib dibasuh selain daripada bulu-bulu. Wajib dan wajib ghuslu mayyaro an-nazru min simahai udhuni. Wajib dia membasuh perkara yang lobang kuping, yang andai kata kuping itu bisa terlihat oleh orang yang di samping kita. Ya. Jadi kalau ada orang duduk di sini, kelihatan kuping kita dalamannya sampai kemana. Nah itu masih perkara zahir. Maka ada beberapa guru caranya kalau mandi besar. Kalau almarhum Yai Yudus cuma dicolok. Nah ini udah batasan zahir, maka air colok. Nah kan kalau puasa bisa khawatir batal, ya kan mandi besar. Maka kalau pengerasa garuk cukup begini, ini air. Nah kupingnya masuk ke sini. Jadi air biar menyumbang. Tuh, di sini kita caranya. Ya bagaimana caranya? Atau ada kalau cair, bocorin begitu, terus langsung gini lagi. Ya repot gitu ya. Ya coba kita begini aja yang gampangan atau almarhum gini aja tergampang. Ya. Jadi perkara yang terlihat dua lubang kuping, baik laki-laki maupun perempuan itu wajib dibasuh. Wama dan perkara yang zahir halat takuti ketika dia buang air. Ketika buang air yang zahirnya itu wajib basuh. Maka ketika mandi besar pengen kagak pengen hejinkan, bahasa kita kan. Hejinkan daun kan dikedenkan biar keluar itunya ya. Perkara zahir minat dubur dan dari dubur dan tepat tepit lubang salaminya ya dubur. Wa ma yadharu dan perkara yang zahir min farjil mar'ati dari kemaluan perempuan apabila perempuan duduk atau jongkok itu ketika buang air kecil itu wajib dibasuh. Wa batinul kulfati min man lam yahtan juga batin kepojok laki-laki yang belum dihitan. Ya tapi ya kalau belum digitan mah bisa juga ada banyak mungkin orang udah gede belum digitan ya tapi juga wajib itu pokoknya dibersihkan. Maka penting kita hitan ya penting walaupun bahasanya sunnah. Sebab ketika dia mau sholat mau nggak mau harus dibersihin, ribet dibersihin. Wa matahtaha dan di bawah kepojok. Wajibu maka wajib apa ayat jirial ma'a bitobi wajib memperjalankan air, berarti airnya wajib dikocor pakai selangge, pakai kerange, pakai gayung nggak apa-apa kocorin. Kalau memang airnya di bawah 500 liter, kalau airnya di atas 200 liter nggak apa-apa. Kalau berenang bur ya langsung sah itu mah, atau ke kali sah itu ya. Nah itu jadi caranya model seperti itu kan diumum di kita. Kamar mandinya kita di kamar mandi yang WC-nya sempit, wajib kita masing-masing punya shower atau punya selang gitu, atau embernya ditutupin dulu biar nggak kecepretan jadi mustakmal. Ember buat BAB ditutupin baru mandi kita di keran, sebab air yang terkena tetesan bekas mandi besar itu jadi mustakmal, nggak usah dipakai cebok gitu. Maka penting ngejaga air tuh, jangan sampai airnya mustakmal kecampur dengan perkara bekas mandi atau bekas wudhu. Maka kalau kita pakai ember, misalkan embernya ada tutupnya, ketika kita mau mandi ibarat bersih, ada ember yang buat cebok itu nggak keganggu. Atau kita mandinya di keran ya pakai selang. Itu cara mandi besar buat pada kita umumnya, karena masing-masing punya WC-nya kecil, gak gede. Kalau mah gede, hibur-hibur pakai gayung gak apa-apa. Kalau banget ember pakai gayung, takutnya ketika mandi air balik lagi gak? Balik lagi, air yang di tangan pasti balik lagi di ember. Nah itu jadi mustakmal, nggak salah itu kayak mandi. Nggak sah pakai buang buat mencucikan ya. Maka penting ketika buang mandi besar ya di keran, usahakan di keran ya, atau pakai selang atau pakai shower lebih gaya lagi kalau punya. Itu cara kita mandi
besar. Beda kalau mandi sunat mau ember tak pakai balik lagi kayak jadi mustahil. Kalau mandi sunat, mandi biasa, mandi Jumat, ya mandi mau ngaji, mandi mau sholat gitu. Kemudian nah, jadi barangkali seperti itu ya tentang masalah mandi. Kemudian asartu salisu, syarat yang ketiga, wallahu a'lam bishawab ya, karena sekalian syukuran jadi kita tahlil dulu barangkali sebelum isya dan dikelar.